Israel telah terlibat dalam perang aktif selama lebih dari 2,5 tahun tanpa tanda-tanda akan berakhir. Pasukannya merebut wilayah di Gaza, Lebanon, Suria dan akan terus melakukannya di masa mendatang. Apa dampaknya? Bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat Israel? Di masyarakat tempat saya tinggal, saya rasa penolakan terhadap perilaku pemerintah seperti ini tidak diterima. Semua orang cukup cerdas untuk memahami bahwa tujuan perang tersebut tidak tercapai. Masalah Gaza masih belum selesai. Masalah Lebanon masih belum selesai. Masalah Suriah masih belum selesai. Masalah Iran masih belum selesai. Semuanya masih terbuka. Apakah kita berhasil menuntaskan salah satu masalah itu? Apakah kita menerima, maksud saya, persetujuan akhir untuk salah satu masalah itu? Tidak. Dan karena itu, maksud saya, setiap 2 hari sekali, kamu mendengar ada tentara yang gugur di utara, yang lain mengalami kecelakaan di Gaza, atau terbunuh oleh penembak jitu. Jadi, kami hidup dalam keadaan perang selama 2,5 tahun. Maksud saya, ini hampir seperti kami mendekati contoh yang terjadi di Ukraina. Dan benar sekali, ini bukanlah perang yang kami pilih. Perang ini dipaksakan kepada Israel. Ya. Dan ancaman itu tetap ada. Ya, keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang buruk. Seperti yang kamu katakan, itu dipaksakan kepada kita. Dan seharusnya responnya cepat. Seharusnya cepat dan tuntas. Tapi yang terjadi kita justru berlarut-larut. Kita butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk memutuskan. Pertama-tama, apakah kita akan melakukan intervensi darat di Gaza? Lalu kita juga mendengar berbagai versi. Ada yang bilang kepemimpinan ada di utara. Jadi kami menaklukkan bagian utara jalur Gaza dan tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka bilang, itu ada di rumah sakit Sifa, di ruang bawah tanahnya. Kami pergi ke rumah sakit Sifa dan tidak ada apa-apa di sana. Lalu mereka bilang, Khan Yunis, lalu Khan Yunis lagi. Dan setiap kali kita hanya memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tanpa benar-benar mencapai tujuannya. Sekarang di Lebanon, kejadiannya sama. Maksud saya, kita baru saja mulai sekarang. Kami memulai perang dengan Hizbullah dan mengatakan dengan sangat belak-belakan bahwa kami menjebaknya. Kami menjebak Hizbullah ke dalam. We trapped Hezbollah in sebuah jebakan yang telah kami siapkan untuknya. Tapi ternyata justru sebaliknya. Itu adalah, maksud saya, kejutan dari drone, dari serangan cyber, serat optik, drone-drone itu. Maksud saya, itu adalah kejutan strategis bagi IDF. Mereka tidak siap untuk itu. Sama seperti kami juga tidak siap untuk apa yang terjadi di Gaza. Jadi bagaimana Anda bisa menerima ini, maksud saya, dan tetap mengandalkan keamanan Anda? Karena pada akhirnya yang diminta oleh rakyat Israel adalah keamanan. Kami ingin keamanan. Sekarang, bisakah Anda memberikan kami keamanan ketika Anda bertindak, maksud saya, dengan cara yang begitu bodoh? Jadi Anda mengkritik proses pengambilan keputusan. Tapi Anda juga tadi mengatakan bahwa Israel tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Jadi seberapa besar dampak hubungan antara Israel dan Amerika Serikat dalam membawa Israel ke situasi saat ini yang sangat Anda tidak sukai? Dan banyak orang Israel juga sangat tidak puas dengan situasi ini. Ketika saya bekerja dengan Yitzhak Rabin ini, itu bukan hanya sekali. Maksud saya, sering kali. Dia biasa berkata, saya tidak akan melakukan itu dan membahayakan $3 miliar yang kami terima dari Amerika Serikat setiap tahun. Dia memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Amerika Serikat. Tapi Yitzhak Rabin, dibanding Perdana Menteri manapun lainnya, selalu mengejutkan orang-orang Amerika. Selalu mengejutkan mereka. Pertama-tama, dengan pengasingan 415 pemimpin Hamas ke Lebanon. Dan kemudian dengan perjanjian Oslo yang benar-benar mengejutkan Amerika karena mereka mengira kita sedang berbicara tentang Suriah. Dan kemudian mereka malah mendapatkan hal lain. Lalu semua tindakan Israel, aksi militer pada saat itu, semuanya diinisiasi oleh Israel dan dihentikan oleh Israel. Disinilah kita berada, karena komitmen kita dan fakta bahwa Amerika membantu kita dalam upaya mengurangi ancaman nuklir Iran, kita jadi terikat pada pengambilan keputusan mereka.
Maksud saya, jika mereka, dan seperti yang saya maksud, Donald Trump mengatakannya secara terbuka saat siaran. Dia bilang, Bibi Netanyahu. Dia tidak bilang Benjamin Netanyahu. Dia bilang, Bibi Netanyahu akan melakukan apapun yang saya inginkan. Jadi ini adalah situasi di mana kita sampai pada titik di mana kedaulatan kita dan pengambil keputusan kita hanya, maksud saya, bergantung pada Gedung Putih di Washington. Dan tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dan tidak pernah seperti ini sebelumnya. Jadi kita telah kehilangan sebagian dari kemerdekaan kita. Dan inilah yang terjadi dengan hubungan-hubungan tersebut. Karena di sisi lain, maksud saya, lihatlah perilaku Amerika Serikat. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menaklukkan Houthi, mereka menghentikan perang. Mereka bilang tidak, sudah cukup, kami sudah cukup. Kita yang tertinggal, kita yang harus menghadapi Houthi. Sekarang mereka akan mencapai kesepakatan dengan Iran. Mereka akan melakukan apa saja. Dan kita yang akan ditinggal menghadapi Iran. Karena kami di sini dan mereka di sana. Ini adalah perbedaan besar. Dan di Lebanon sama saja. Kalian melarang kami menyerang Dahiyah, kalian melindungi Hizbullah. Hizbullah bukannya melarikan diri dari Dahiyah, malah bilang mereka cuma tertawa. Dia memegang tulang rusuknya dan berkata, ya Tuhan, maksudku, siapa yang bisa menyangka bahwa Washington akan melindungi kami dari Israel?